Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Bu Ulya. Kali ini kita masih membahas persamaan trigonometri. Namun kita akan tekankan bagaimana sih cara cepat dan mudah untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana. Yuk kita mulai. Kita ingat terlebih dahulu tentang pembagian kuadran. Jadi, besar sudut antara 0 sampai 360 derajat dibagi menjadi 4 kuadran. Untuk kuadran pertama, nilai-nilai sin, cos maupun tangen positif. Sedangkan untuk kuadran kedua, nilai sin lah yang positif, sedangkan cos dan tangennya negatif. Di kuadran 3, nilai sin dan cos negatif dan tangennya positif. Dan di kuadran 4, nilai sin negatif, nilai cos positif, dan nilai tangen negatif. Ini yang nanti kita jadikan pedoman. Kemudian ingat rumus sudut berelasi. Rumus sudut berelasi yang akan kita gunakan antara lain untuk kuadran 2, yang pertama sin X sama dengan sin 180 derajat dikurangi X. Yang kedua cos X sama dengan negatif cos 180 derajat dikurangi X. Tangen X sama dengan negatif tangen 180 derajat dikurangi X. Jadi di sini hanya sin yang positif. Kemudian di kuadran 3 kita punya rumus sin X sama dengan negatif sin 180 derajat ditambah X. Cos X sama dengan negatif cos 180 derajat ditambah X. Dan tangen X sama dengan tangen 180 derajat ditambah X. Sedangkan di kuadran 4 kita punya sin X sama dengan negatif sin 360 derajat dikurangi X. Cos X sama dengan cos 360 derajat dikurangi X. Dan tangen X sama dengan negatif tangen 360 derajat dikurangi X. Kunci yang kita pegang di sini pada kuadran 1 bernilai tetap, yaitu X. Kuadran 2 sudutnya 180 derajat dikurangi X. Kuadran 3 sudutnya 180 derajat ditambah X. Dan kuadran 4 sudutnya 360 derajat dikurangi X. Kita lanjutkan ke contoh. Contoh 1. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian. Kita punya sin X sama dengan setengah. Setengah ini senilai dengan sin 30 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Karena nilai sin positif, maka X berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi sebagaimana yang tadi kita ingat di pembagian kuadran. Sehingga di kuadran 1 nilai X-nya sama dengan 30 derajat. Di kuadran 2 nilai X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat. Jadi
nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 30 derajat dan 150 derajat. Kita lanjutkan contoh 2. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan negatif setengah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian. Langkah kita sama seperti contoh 1 tadi. Cos X sama dengan negatif setengah sama dengan negatif cos 60 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Karena nilai cos negatif kita bisa lihat cos negatif terletak di kuadran 2 dan kuadran 3. Sehingga di kuadran 2 nilai X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Dan di kuadran 3 nilai X-nya sama dengan 180 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 240 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan negatif setengah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 120 derajat dan 240 derajat. Kita lanjutkan contoh 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian. Sin 2X sama dengan setengah ini senilai dengan sin 30 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi sama, langkah pertama masih sama. Karena nilai sin positif, maka X berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Dan karena sudutnya 2X, kita lihat di situ sin 2X, berarti sudutnya 2X. Maka ia berotasi 2 kali. Sehingga nilai di kuadran 1 2X sama dengan 30 derajat dan di kuadran 2 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat. Karena berotasi 2 kali, maka nilainya 2X itu sama dengan 30 derajat. Ini dari kuadran 1, kemudian 150 derajat ini dari kuadran 2, kemudian 390 derajat ini kita ambil dari kuadran 1 ditambah 1 putaran, yaitu ditambah 360 derajat sehingga diperoleh 390 derajat. Dan 510 derajat ini dari kuadran 2 ditambah 1 putaran penuh. Kuadran 2 nya tadi 150 derajat ditambah 360 derajat, maka diperoleh 510 derajat. Ini masih 2X, sehingga nilai X nya dari nilai-nilai di 2X tadi kita bagi 2 semua, sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 255 derajat. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X sama dengan setengah
untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 255 derajat. Berikutnya contoh 4. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tangen 2X sama dengan negatif akar 3 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian. Tangen 2X sama dengan negatif akar 3 sama dengan negatif tangen 60 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Karena nilai tangen negatif, maka X berada di kuadran 2 dan kuadran 4. Jadi kita amati kembali. Tangen negatif berada di kuadran 2 dan kuadran 4. Dan karena sudutnya 2X, maka ia juga berotasi 2 kali. Sehingga di kuadran 2 nilainya 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Dan di kuadran 4 nilainya 2X sama dengan 360 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 300 derajat. Karena berotasi 2 kali, maka 2X sama dengan 120 derajat, ini dari kuadran 2, kemudian 300 derajat, ini dari kuadran 4, kemudian 480 derajat, ini dari kuadran 2 ditambah 1 putaran penuh, dan 660 derajat, ini dari kuadran 4 ditambah 1 putaran penuh, sehingga X sama dengan 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, dan 330 derajat. Ini dari 2X semuanya dibagi 2. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan tangen 2X sama dengan negatif akar 3 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, dan 330 derajat. Demikian contoh 1-4 untuk penjelasan bagaimana penggunaan trik cepat dan mudah pada persamaan trigonometri sederhana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.